Suamiku pewaris utama. Bab 146. Sang kakek menginginkan cucu. Apa yang dilakukan oleh Handy, memang tidak terduga, begitu wajah Ivory sudah menghadapnya. Tiba-tiba saja Handy mengecup bibir Ivory dengan lembut. 3 hari kemudian, Handy, Tuan Birawa, Ivory, Dragon serta petinggi pengawalnya, termasuk Dewa Obat dan Govin, telah kembali ke Kota Emas. Begitu juga dengan 150 pengawal lama, dan 50 pengawal baru. Mereka juga telah kembali ke sana. 100 pengawal, 200 pekerja dan 20 juru masak serta pengurus keperluan lainnya yang 10 hari lalu didatangkan oleh Handy, masih tinggal di perkemahan tersebut, untuk mengerjakan proyek kecil, guna memanusiakan suku terasing di Pulau K tersebut. Penatua Balboa, James, 5 anak buah Govin, serta 3 komandan elit, juga mendampingi mereka dalam menyiapkan pekerjaan tersebut. Kini sudah 11 hari pekerjaan membuat pemukiman suku terasing itu telah dikerjakan, dan sudah menampakkan hasilnya. Kalau tidak terkendala cuaca, 200 rumah serta bangunan pendukung lainnya, yang direncanakan dibangun di sini akan selesai tidak sampai dalam 1 bulan. Ucap James pada seorang komandan pengawal, yang dengan setia selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Tapi jika terus turun hujan mau tidak mau waktunya harus perpanjang, dan tugas kalian akan semakin sulit. Ucapnya lagi. Kami akan selalu siap mendampingi ketua, dalam mengerjakan perintah dari Tuan Besar kita, jawab Darta, sang komandan tersebut mantap. Itu memang sudah semestinya. Respon James cukup cepat. Jika areal pemukiman itu dibuat terbuka, mungkin waktu pengerjaannya bisa sedikit lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ucap Darta mencoba memberi usul pula. Justru itu akan semakin lama. Lagian tidak mungkin Tuan Besar mengizinkan adanya penebangan pohon-pohon di sekitar pemukiman mereka. Hanya yang digunakan untuk membangun rumah mereka saja yang boleh ditebang, itu pun tidak boleh menjadi areal terbuka. Hal tersebut dimaksudkan agar orang luar tidak bisa menemukan lokasi mereka, walaupun lewat udara. Jawab James apa adanya. Tapi medan yang sulit serta waktu pengerjaannya yang terbatas, mau tidak mau sedikit membuat kita kesulitan ketua. Ucap Darta berterus terang. Tidak juga. Medan yang sulit itu bisa diatasi dengan cara membuat jembatan dari kayu bulat, yang banyak tersedia di hutan ini. Medan yang sangat sulit itu hanya ketika menuruni bukit ini, juga melewati dataran rendah berair seperti payah saja. Di tempat itulah bakal kita buat jembatan. Walau jaraknya lumayan jauh. Aku rasa dengan banyaknya para pekerja, ditambah dengan para pengawal, pekerjaan tersebut akan menjadi mudah. Setelah tangga juga jembatan itu selesai, akses ke tempat bakal perumahan itu akan menjadi mudah. Ditargetkan pekerjaan membuat tangga juga jembatan itu, akan selesai seluruhnya dalam 3 hari. Setelah itu baru kita lanjutkan pembuatan rumah bagi mereka. Beruntunglah rumah yang kita buat itu adalah rumah pohon. Ukurannya juga tidak terlalu besar. Juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita tidak perlu membersihkan lahan buat perumahan tersebut. Ucap James menjelaskan. Jadi kapan akan kita mulai pekerjaan itu ketua? Tanya Darta ingin tahu. Lebih cepat akan lebih baik. Besok pun bisa. Jawab James tegas. Kalau begitu apa tidak sebaiknya kita hubungi mandor proyek ini ketua? Tanya Darta memberi usul. Boleh juga. Kau suruh anak buahmu untuk memanggil mandor Tarso kemari. Jawab James menyetujui usul tersebut. Baik ketua. Jawab Darta patuh. Kemudian keluar dari dalam tenda terbuka, untuk mencari menemui anak buahnya. Tak lama sesudah Komandan Darta pergi, datang seorang ketua juru masak menemui James, lalu berkata, "Maaf ketua.
Persediaan daging dan yang lain sudah semakin menipis. Apa tidak sebaiknya menghubungi Direktur Chena, agar mengirim persediaan yang kosong dan menipis tersebut besok? Tanya kepala koki atau juru masak melaporkan apa adanya. Bukan hanya daging saja, tapi bahan makanan lain juga harus dikirimkan ke sini. Jawab James tegas. Apakah sudah kau data, bahan apa saja yang sudah habis atau menipis itu Pandu? Tanya James ingin tahu. Sudah ketua, dan ini daftarnya. Jawab Pandu cepat, sambil menyodorkan selembar kertas pada James. Diperhatikan sejenak lalu dibacanya. Kemudian langsung menghubungi Direktur Chena, melalui telepon satelitnya itu. Maaf ketua. Jika ketua setuju, kami akan memasuki hutan di sebelah barat, untuk mencari rusa atau hewan-hewan lainnya. Ucap Bagio, Komandan 2 memberi usul. Itu ide bagus. Kalau begitu tolong kau panggil Komandan Dandi kemari. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya. Respon James senang, ketika tiba-tiba dia mendapatkan ide cemerlang dari usul Komandan Dandi tersebut. 1 minggu kemudian, apa yang direncanakan oleh James dan anak buahnya, telah menjadi kenyataan. Bahan makanan serta obat-obatan, ditambah dengan ribuan makanan kering, serta minuman penghangat tubuh, telah berhasil mereka dapatkan. Usul Bagio pun telah dilaksanakan. Dia dan 30 anak buahnya ditambah dengan 30 anak buah Dandi, berhasil mendapat hewan buruan yang cukup banyak. Selain itu, jembatan penghubung antara perkemahan dan perumahan suku terasing tersebut, juga telah selesai dikerjakan. Begitu juga dengan tangga panjang dan datar, untuk menuruni bukit perkemahan ke jembatan itu telah selesai juga dikerjakan. Pengerjaan rumah pohon, menjadi lebih mudah, karena aksesnya telah dibuka oleh mereka. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa sudah 1 bulan mereka berada di hutan tersebut. Sudah 100% pengerjaan rumah pohon, telah selesai dikerjakan seluruhnya. Tinggal menunggu 1 atau 2 hari lagi, mereka akan kembali ke kota B, juga ke kota emas, untuk bertemu dengan keluarga mereka. Tapi sebelum mereka pulang, Hendy kembali mengirimkan banyak bahan makanan olahan dan jadi, untuk diberikan pada suku terasing tersebut. Hal itu disengaja olehnya, agar hati mereka terpaut pada Birawa Group, walau mereka tidak tahu benda apa itu. Balboa yang menjadi juru bicara dan penghubung antar mereka, terus memberikan pengertian, agar suku terasing tersebut, terpaut hatinya, dan tunduk pada penguasa Birawa Group. Bukan hanya itu saja, Abicandra sebelum pulang tersebut, memberikan mereka perintah pada suku terasing itu, agar bersikap hormat pada para pekerja dan lain-lain, yang akan membangun rumah-rumah pohon mereka. Dengan perintah tersebut, selama pengerjaan jembatan, yang menghubungkan lokasi perkemahan dengan bakal perumahan mereka tidak pernah mendapat gangguan dari suku terasing tersebut. Bahkan saat pengerjaan rumah untuk suku terasing itu, mereka kadang-kadang ikut membantu, membersihkan lokasi di mana rumah pohon mereka akan dibangun. Setelah semuanya dinilai beres, dan tidak ada yang tertinggal, James memerintahkan pada anak buahnya, untuk membongkar seluruh tenda tempat mereka selama ini bernaung. Seharian itu, mereka bekerja membongkar semua tenda, serta membersihkan lokasi bekas perkemahan tersebut. Keesokan harinya, mereka dijemput dengan menggunakan 7 helikopter, untuk diterbangkan ke bandara, dan menaiki 2 pesawat terbang milik Birawa Group, untuk kembali ke kota B dan kota Golden City. Villa mewah kota emas, sekitar pukul 7.30 malam harinya. Hendy, Tuan Birawa, Ivory dan Dragon terlihat sedang berbincang-bincang di sebuah saung atau gazebo yang ada di samping villa, yang menghadap laut. Dalam duduk bersama tersebut, Hendy tiba-tiba bertanya pada Dragon,
untuk sekedar mencairkan suasana kaku di antara mereka. Bagaimana perkembangan pelatihanmu selama menuntut ilmu di padepokan itu anakku? Tanya Hendy sesaat setelah Dragon selesai meminum minuman kesukaannya. Sampai saat ini, Draco sudah menguasai level 21 dari 25 level yang harus dikuasai. Jawab Dragon apa adanya. Luar biasa. Ayah tidak tahu bagaimana kekuatanmu sekarang. Respon Hendy senang sekali. Tidak juga ya. Menurut Draco biasa-biasa saja. Jawab Dragon merendah. Coba kau angkat meja ini, tanpa berdiri dari tempat dudukmu. Ucap Hendy memberi perintah. Apakah itu perlu ya? Tanya Dragon tidak enak hati. Perlu sekali. Lagi pula ayah dan ibumu, juga kakek buyut ingin melihat sampai di mana kekuatanmu sekarang. Jawab Hendy tegas. Baik iya. Jawab Dragon patuh. Kemudian duduk diam, lalu mengangkat tangannya sedikit ke atas, serta diarahkan pada meja yang ada tak jauh dari tempat duduknya itu. Tiba-tiba, meja tersebut terangkat setinggi 50 cm, hanya menggunakan kekuatan pikiran, dan bertahan sekitar 1 menit di udara. Hebat! Luar biasa! Respon Hendy kagum. Kekuatanmu sudah menyamai, bahkan mengalahkan kekuatan batin ayah. Tinggal menguatkan kekuatan fisikmu, seiring bertambahnya usiamu ke depan. Ujarnya lagi. Kakek yakin Draco baru mengeluarkan sedikit kekuatannya. Jika dia bersungguh-sungguh, jangankan meja kecil itu, bongkahan batu besar mungkin bisa diangkatnya dengan mudah. Kakek jadi penasaran dengan hasil pencapaian latihan cucu buyut kakek itu Hendy. Kakek ingin Draco memperagakan kekuatannya besok, di hadapan pengawal kita. Ucap Tuan Birawa terlalu semangat. Maaf buyut kalau Draco menyela. Bukannya tidak mau atau menolak. Tapi kekuatan seperti itu tidak boleh dipamerkan, kecuali dalam situasi terdesak. Jadi Draco tidak bersedia untuk memperagakannya. Jawab Dragon berterus terang. Hendy juga setuju kek. Biarlah orang tidak tahu siapa Draco, dan bagaimana kemampuannya. Kalau belum apa-apa sudah unjuk gigi, orang akan dengan mudah mengukurnya. Ucap Hendy memperkuat perkataan dari anaknya tersebut. Yang terpenting sekarang adalah, mempersiapkan Draco untuk menjadi pemimpin di masa depan. Birawa Group butuh orang kuat seperti dia, karena dialah satu-satunya harapan kita, untuk menggantikan kedudukan Hendy. Ucap Hendy lagi, sambil menyeruput teh manisnya. Apa tidak sebaiknya kau kasih adik pada si Draco itu, agar Ivory ada teman, dan tidak terlalu kesepian. Huff. Mendadak Hendy tanpa diduga, menyemburkan teh manis tersebut dari dalam mulutnya, ketika mendengar kakeknya berkata seperti itu. Ivory yang melihat reaksi Hendy, dibuat terkejut juga. Selama ini dia menang mengharapkan, agar suaminya memberikannya seorang anak lagi, apalagi anak perempuan. Tapi entah mengapa, harapannya selama ini belum terkabul juga, sampai usia Dragon mencapai 8 tahun. Tapi harapan tersebut belum tercapai jua. Ivory selalu sabar dan berharap, agar suatu hari nanti, Tuhan memberikannya seorang anak lagi. Setiap kali melakukan itu, dia selalu mengharapkan agar apa yang dipersembahkan oleh suaminya tersebut, akan membuahkan hasil. Tapi semakin lama semakin ditunggu, harapan tersebut sepertinya semakin menjauh. Kenapa kau terkejut? Apakah kau tidak senang, jika kakek mengajukan pertanyaan seperti itu? Tanya Tuan Birawa ingin penjelasan. Bukan begitu juga kek. Hendy hanya terkejut, karena air teh ini ternyata masih panas. Bisa melepuh nanti lidah Hendy. Jawabnya mencoba berbohong. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kau sudah dengar tadi, bahwa kakek ingin agar kau memberikan kakek seorang cucu lagi, dan jika bisa cucu perempuan.
Bentak Tuan Birawa cukup keras. Bagaimana Ivory? Apakah kau setuju dengan pendapat kakek tadi? Tanya Tuan Birawa pula pada Ivory. Ivo tidak tahu kek. Itu semua tergantung pada ayah Draco. Jawab Ivory apa adanya. Apakah benar begitu Handy? Tanya kakeknya pula. Kemungkinan seperti itu kek. Jawab Handy asal-asalan. Kemungkinan bagaimana? Kaunya sendiri yang mungkin tidak mau. Pokoknya kakek tidak mau tahu. Dalam 1 atau 2 bulan ke depan, Ivory harus sudah mengandung, agar beberapa bulan kemudian, dia sudah bisa memberikan seorang cucu lagi pada kakek. Bentak Tuan Birawa cukup kuat. Gawat. Bagaimana ini? Sedang loyo-loyonya, kakek malah memintaku memberikannya seorang cucu. Apa yang harus aku lakukan? Batin Handy dalam hati. Pai Zuxian, si dewa obat. Bukankah dia manusia serba bisa? Aku harus menemuinya, agar bisa membuatkanku obat, untuk menyembuhkan kekurangan asetku yang paling berharga. Ya, harus. Batinnya dengan tekad kuat. Kenapa kau diam? Apakah kau menolak keinginan kakek itu? Tanya Tuan Birawa tiba-tiba, hingga mengagetkan Handy, yang sedang bermonolog sendiri dalam hati. Tidak ada apa-apa kek. Handy cuma berpikir, apakah Ivory mau atau tidak. Jawab Handy malah mengkambing hitamkan istrinya sendiri. Kau tidak mau cucuku. Respon Tuan Birawa marah, karena merasa dipingpong oleh Handy. Siapa yang tidak mau anak kek, apalagi kalau yang kedua itu anak perempuan. Terasa lengkap jadinya. Jawab Emily apa adanya. Bagus. Mudah-mudahan harapanmu itu bisa terkabul, karena kakek juga menginginkan cucu perempuan. Respon Tuan Birawa senang. Seperti membeli kacang goreng saja. Memang semudah itu mengaturnya. Buatnya sih gampang. Tapi si adik kecil ini, malah berulah pula. Batin Handy dalam hati. Besok pagi, Dewa Obat harus aku panggil secara pribadi, agar membuatkan ramuan khusus untukku, batinnya lagi. Kau dengar itu Handy? Istrimu sudah setuju dan sangat berharap akan mendapatkan anak perempuan. Maka berusahalah. Kakek yakin kau bisa. Ucap Tuan Birawa tegas, dan seperti mau menang sendiri. Kemudian berlalu pergi dari tempat itu, untuk masuk ke dalam villa, dengan mengajak Dragon agar ikut serta. Sepeninggal mereka, Handy dan Ivory hanya diam-diaman saja, sampai 1 menit lamanya. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri-sendiri, hingga terdengar sebuah suara mengejutkan mereka. Salam Tuan dan Nyonya besar. Maaf kalau saya datang mengganggu. Ucap seseorang yang baru datang itu cukup sopan. Ada apa Burgon dan juga yang lain? Tanya Handy penasaran. Begini Tuan besar. Menurut mata-mata yang bertugas di wilayah kota P dan kota L itu, di sana telah muncul satu kelompok besar, yang mencoba mengganggu jalannya pendistribusian semen ke berbagai daerah. Mereka meminta upeti dengan alasan keamanan dan pengawalan. Jawab Burgon cukup jelas. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Bukankah sudah ada orang-orang kita di sana? Respon Handy keheranan. Itulah yang saya herankan Tuan besar. Kenapa bekas anak buah Sangkuni tidak bertindak, padahal mereka mendapat tunjangan dari Tuan? Jawab Burgon juga heran. Bagaimana dengan orang-orang kita yang bertugas menjaga beberapa usaha di kota P? Apakah mereka tidak datang membantu? Tanya Handy ingin tahu. Jarak yang jauh juga cara pengacau itu beroperasi, seperti tentara sedang bergerilya. Datang, ambil kemudian pergi. Sehingga sulit dilacak dan diprediksi. Kejadiannya pun hampir serempak di berbagai daerah serta lokasi. Jawab Burgon berterus terang. Tunggu. Kau bilang kejadiannya di berbagai lokasi. Jangan-jangan.
Respon Hendy menggantung. Tuan benar. Itu juga yang ada dalam pikiran kami tadi. Ada pengkhianat di dalam tim pengawalan. Jika tidak, mana mungkin mereka tahu kemana dan kapan semen-semen itu akan dikirimkan? Jawab Burgon menguatkan. Lalu apa yang telah dilakukan oleh 100 pengawal di kota P tersebut? Tanya Hendy merasa heran. Jarak serta lokasi yang berbeda, agak sedikit menyulitkan memobilisasi mereka Tuan Besar. Lagi pula jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pencari masalah itu. Jawab Burgon apa adanya. Pengawal yang bertugas di kota L serta kota-kota sekitarnya. Apakah mereka tidak dikasih tahu agar datang membantu? Tanya Hendy lagi. Sudah Tuan Besar. Tapi karena jumlahnya yang terbatas, juga tempatnya yang jauh, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jawab Burgon menjawab apa adanya. Ternyata begitu. Gumam Hendy lirih. Paman Iron. Tolong pilih anak buahmu yang terbaik. Bawa sekitar 300-400 orang pengawal, untuk mengatasi gerombolan pengacau itu. Burgon, Robin, Langit, Awan, Bumi serta Erik. Kalian aku tugaskan untuk memimpin mereka ke kota P dan kota L. Jangan kembali sebelum mereka bisa ditumpas habis. Cari siapa dalangnya, serta temukan apa motif mereka melakukan itu. Aku yakin mereka kelompok begal yang selalu meresahkan pengguna jalan LS tersebut. Bisa pemain baru atau pemain lama, yang motifnya uang atau balas dendam. Aku ingin kalian temukan mereka secepatnya, agar tidak berlama-lama meresahkan para sopir pembawa semen-semen itu. Tapi ingat, berkoordinasi dulu dengan pihak berwajib, agar tidak timbul salah paham. Setelah semuanya selesai, tinggalkan 5-10 orang pengawal, di tiap-tiap pos yang rawan akan gangguan, selama 3-1 minggu, untuk memastikan tidak ada lagi kelompok pengacau lainnya. Ucap Hendy memberi perintah. Oh ya. Kalian tentu sudah berpengalaman dalam hal penyamaran. Konvoi 15-30 kendaraan pengangkut semen, tempatkan 100 pengawal bersenjata di dalamnya. Jangan bertindak jika tidak terpaksa. Sedaya upaya tahan agar tidak ada yang tersakiti apalagi terbunuh. Ucap Hendy memberikan perintah serta instruksi. Sifat tegasnya kembali muncul, tatkala mendengar laporan itu. Sebagai seorang pengusaha sekaligus pemimpin belasan ribu orang, tentu saja dia tidak mau melihat dan mendengar, ada anak buahnya yang celaka. Jadi dia merasa, harus memberi arahan, bagaimana harus bertindak, walau anak buahnya sendiri sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi tetap saja dia harus melakukannya, sebagai bentuk tanggung jawab tersebut pada anak buahnya. Kini 6 orang yang tadi ditunjuk dan ditetapkan sebagai komandan, 400 pengawal, telah melaksanakan tugas tersebut, dengan pergi membawa 200 orang anak buahnya secara bergelombang, dan akan disusul oleh 200 orang lagi keesokan harinya. Di hari kedua setelah semuanya berhasil menyeberang ke pulau es tersebut, mereka dibagi menjadi 2 kelompok besar. Satu kelompok yang terdiri dari 200 orang dipimpin oleh Burgon, Erik dan Awan. Sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Robin, Langit dan Bumi. Kelompok pertama pergi ke kota P. Sedangkan kelompok kedua pergi ke kota L, yang memang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan penyeberangan tersebut. Setelah melaporkan tujuan mereka, dan berkoordinasi dengan aparat setempat, kelompok pertama mulai menyusun strategi, untuk menjebak serta menangkap bajing loncat, yang sangat meresahkan tersebut, termasuk mengetahui siapa dalang di balik itu semua, juga mencari siapa pengkhianat di dalamnya. 2 hari kemudian, 30 kendaraan besar penuh berisi semen, terlihat bergerak dari dalam pabrik milik Birawa Group, tanpa pengawalan menuju ke arah jalan LS, dan akan meneruskan perjalanan ke kota L. Tapi dalam radius sekitar 200 meter.
Bergerak pula 10 kendaraan jeep, juga 2 kendaraan mewah, yang memang sengaja dibawa dari kota emas di belakang 30 kendaraan besar itu. Tapi tanpa disadari oleh para pengemudi kendaraan pengangkut semen itu, di depan mereka juga ada 2 buah bus berkaca gelap, yang di dalamnya berisi lebih dari 30 orang berpakaian preman, yang ternyata adalah aparat setempat, yang memang sengaja dibayar untuk menjadi patwal konvoi kendaraan tersebut. Sudah 2,5 jam mereka mengaspal di jalan, namun belum menemukan kelompok bajing loncat dan begal tersebut. Tapi memasuki jalan menanjak di luar kota, yang lumayan jauh dari pemukiman, serta berada di hutan lindung. Tiba-tiba muncul puluhan orang bersenjata laras panjang, berpenutup kepala serta wajah. Lalu tiba-tiba, "Dor! Dor! Berhenti! Ini perampokan!" teriak seorang pria berbadan besar serta berpenutup kepala, sambil mengarahkan moncong senjatanya ke arah kendaraan yang berada paling depan. Sialnya, kendaraan yang dihentikan itu adalah 2 bus yang berisi aparat bersenjata lengkap. Dengan gerakan sigap mereka turun dari bus-bus tersebut dan langsung berkata, "Jangan bergerak. Jatuhkan senjata kalian," teriak seorang komandan dengan suara kuat. Kejadian yang tidak terduga itu, tentu saja membuat puluhan begal tersebut terkejut, dan berusaha berlari menjauh. Tapi anak buah Burgon dengan sigap menghentikan mereka dengan menodongkan senjata otomatis ke arah gerombolan yang berusaha kabur tersebut. Tapi secara tidak terduga, ada bunyi letusan dari arah belakang dan mengarah pada para petugas serta mengenainya. Beruntung tembakan tersebut tidak membuat polisi itu mati, karena dia dibekali dengan rompi anti peluru, malah penembak tersebut yang meregang nyawa, saat sebuah peluru tajam menembus dadanya. Melihat rekannya tewas, ketua kelompok begal tersebut menjadi berang, lalu tanpa berpikir panjang lagi, memuntahkan peluru yang ada di senjatanya, ke arah penembak rekannya tersebut. Dan, dor, dor, dor. Tembakan dibalas dengan tembakan, hingga lokasi tersebut berubah menjadi ajang perang. Peluru berseliweran tidak menentu. Para begal berbuat nekat, dengan berani melawan petugas kepolisian juga anak buah Burgon. Walhasil pertempuran yang tidak seimbang itu menjadi berat sebelah. Di mana banyak dari anak buah Rojak menjadi korban. Dari jumlah awalnya yang diperkirakan sebanyak 49 orang, kini telah berubah menjadi sekitar 23 orang saja. "Jatuhkan senjata kalian. Kalau masih ingin hidup," ucap komandan aparat tersebut memberi perintah. Pantang bagi kelompok Rojak bersaudara, untuk bertekuk lutut pada sialan seperti kalian. Lebih baik mati daripada harus menjadi bulan-bulanan kalian. Jawab Rojak membandel, dan coba melawan dari tempat persembunyiannya. Tembak terus para sialan itu. Jangan takut mati. Teriak Rojak memberi semangat pada anak buahnya. "Komandan, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang polisi ingin mendapat kepastian. "Kalau mereka terus melawan, dan menembaki kita, apa boleh buat? Lakukan sesuai prosedur untuk melumpuhkan mereka," jawab komandan tersebut cukup tegas. "Siap dan," jawab anak buahnya patuh. Kemudian kembali membalas tembakan dari anak buah Rojak, dengan tembakan terarah. Sementara itu Burgon, Erik dan Awan, serta 100 anak buahnya tidak kehabisan akal, ketika menghadapi kelompok Rojak tersebut. Dengan gerakan cepat, 10 ninja anak buah Burgon, bergerak lincah dari satu tempat ke tempat lainnya, untuk menghentikan perlawanan para begundal tersebut. Akibatnya 20 dari 23 orang yang masih tersisa, berhasil dilumpuhkan. Hanya tinggal 3 orang yang berhasil melarikan diri. Tak mau buruannya kabur. Seorang anggota yang kebetulan berada tak jauh dari ketiga orang itu, berhasil melumpuhkan mereka dengan menembak kaki ketiganya hingga lumpuh.
Tapi walau demikian, mereka tetap tidak mau menyerah juga. Senjata yang masih berada di tangan, segera dimuntahkan ke arah polisi tersebut, tapi tidak mengenainya, karena dia bersembunyi di balik pohon besar yang ada di tepi jalan tersebut. Melihat rekannya sesama anggota mendapat kesulitan, 4 temannya datang membantu dan berhasil menembak begundal tersebut hingga mati. Hal tersebut terpaksa mereka lakukan. Bersambung.